atau enggak hari mmm, Ibu coba sih besok dulu ya, mudah-mudahan bisa nanti diinformasikan lebih lanjut lagi untuk mata kuliah yang teknik instalasi listriknya. Terus untuk kuliah mesin listrik, insya Allah kita lanjutkan untuk presentasinya. Dan untuk materi hari ini, mesin listrik itu 2 pertemuan terakhir sebelum UTS itu insya Allah kita membahas trafo sebetulnya, tapi Ibu sampaikan nanti terkait trafonya. Sekarang kita lanjutkan dulu terkait mesin listriknya. Kelompoknya siapa yang terakhir teh? Halo, kelompoknya siapa yang belum presentasi? Yang permanen magnet. Oke, siap. Silakan dipersiapkan kan. Presensi sudah di-share di kolom chat ya. Silakan diisi dari sekarang biar tidak lupa. Silakan kan. Dan teman-teman Ibu serahkan kepada kelompok yang akan presentasi. Siapa yang akan share screen-nya ini? Sebentar aku. Oke. Ruli mau share screen, Ruli? Sebentar lagi. Oke.
Sip, sudah muncul. Silakan dimulai aja langsung. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, teman-teman semuanya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat belajar bersama di mata kuliah mesin listrik. Ya, salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Habibina wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan semoga pada kita selaku umatnya hingga akhir zaman, amin amin ya robbal alamin. Sebelum masuk ke pokok pembahasan, terlebih dahulunya di sini yang akan mempresentasikan ada 12 orang, terdiri dari saya sendiri, Rul Jauhar, ada Zulfikar Sebastian, ada Aldi Anugrah, ada Sahal Abdullah Daniel, ada Aulia Yusa, ada Hafiz Al-Farisi, ada Ahmad Hilmi, ada Zahra Faras, ada Reno Fadila, ada Bagus, dan ada Ade Maulana Albi. Selanjutnya kita ke pokok pembahasan. Ya, di sini terbagi menjadi beberapa bahasan yang ada dari pengertian, terus konstruksi dari PMDC itu sendiri, prinsip kerja, rangkaian ekivalen, karakteristik, kelebihan dan kekurangan, PMDC motor brush, ada juga PMDC motor brushless, perbedaan PMDC motor brush dan brushless, selanjutnya ada gaya Lorentz terhadap PMDC, cara aktivasi, dan yang terakhir ada pengaplikasiannya. Nah, kita masuk ke pengertian. Apa sih itu motor listrik? Sebelum mengenal lebih jauh tentang motor listrik, kita harus tahu motor listrik itu apa. Motor listrik adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Itu secara sederhananya. Nah, sebaliknya, ketika energi mekanik dirubah menjadi energi listrik, itu disebut generator yang sudah dipresentasikan oleh kelompok-kelompok sebelumnya. Nah, motor listrik ini sendiri secara umum terbagi menjadi dua, yakni ada motor listrik bersumburkan AC dan ada juga motor listrik yang bersumburkan DC, di mana kita akan berfokus pada motor DC-nya. Nah, kita masuk ke motor PMDC atau Permanent Magnet Direct Current Motor. Ini adalah salah satu jenis motor DC yang menggunakan magnet permanen tentunya untuk menyediakan medan magnet. Nah, medan magnet ini biasanya terbuat dari samarium, kobalt, ataupun neodymium, yang mana digunakan karena memiliki daya magnet yang sangat kuat dan mempunyai medan magnet yang sangat tinggi. Nah, pada umumnya, PMDC motor ini selain digunakan di bidang industri dan otomotif, karena bentuknya yang fleksibel, kecil dan ringkas, ini bisa digunakan pada benda-benda kecil seperti contohnya ada mainan, robot kecil dan lain-lain. Nah, karena peningkatan dayanya juga bisa sangat kecil. Baik, selanjutnya masuk ke konstruksi, silakan. Oke, selanjutnya konstruksi PMDC. Bisa diperhatikan sebelum saya menjelaskan ini digambar ada gambar lingkaran ya. Di situ ada kutub S dan N, South dan North. Itu artinya dia kutub utara dan selatan untuk masing-masing magnetnya. Nah, kemudian secara esensial terdiri dari magnet permanen. Intinya itu yang paling penting itu ada magnet permanen karena permanen magnet DC motor. Namun secara umum terdiri dari dua buah bagian, yaitu stator dan armatur atau jangkarnya. Nah, magnet permanennya dipasang sedemikian rupa sehingga kutub N dan S-nya masing-masing bergantian menghadap satu sama lain ke arah jangkar. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping ini, artinya ketika kutub N dari satu magnet menghadap ke arah jangkar, maka kutub S dari magnet berikutnya menghadap ke arah armatur juga atau jangkarnya juga. Jadi saling berhadapan-hadapan lah sama si armatur. Nah, kemudian belum. Kemudian magnetnya terpasang sedemikian rupa, ini tadi udah ya. Kemudian sehingga ketika kutub N dan satu magnet menghadap ke arah jangkar, maka yang juga menghadap ke arah jangkar. Nah, selain menahan magnet di pinggiran bagian dalamnya,
stator silinder baja juga berfungsi sebagai arus balik reluktansinya untuk flux magnet. Jadi yang di luar ini itu kan ada warna abu-abu, nah itu sebagai pinggiran baja, stator silinder bajanya. Dan itu untuk melindungi jalur balik reluktansi yang nilainya rendah. Oke, kemudian di PMDC ini tidak memerlukan kumparan medan. Namun kadang-kadang ditemukan juga bahwasanya ada kumparan medan yang digunakan bersama dengan magnet permanennya. Jadi opsional adanya kumparan medan itu. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian ada konstruksi rotornya. Di sini dilihat dari gambar, ada yang panah hijau itu yang atas itu stator magnetic field atau medan magnetnya, kemudian yang bawahnya itu ada armatur jangkar untuk rotornya. Kemudian, nah ini kutub medannya yang warna biru, yang selatan sama utara. Jadi saling membelakangi si armaturnya. Sehingga konstruksinya itu sama seperti rotor pada umumnya. Terdiri dari inti, belitan, dan komutator, dan armatur tersebut dibuat dari logam vernis yang diisolasi, dilaminasi melingkar, dan lembaran baja agar konstruksinya lebih kuat. Nah, gambarnya itu seperti yang ada di bawah ini. Ini contoh dari konstruksi PMDC-nya. Kemudian karena magnet permanen itu PMDC itu kadang tidak memerlukan kumparan sehingga seringkali kehilangan kekuatannya. Namun kekuatan magnet yang hilang ini dapat digantikan dengan eksitasi medan melalui kumparan medan ini. Umumnya bahan magnet keras ini jarang digunakan untuk PMDC. Begitu. Oke, selanjutnya ini ada sedikit video yang sudah saya sajikan. Bisa di play sebentar aja. Ini dari YouTuber In orang. DC motor, an armature rotates inside a magnetic field. Basic working principle of a DC motor based on the fact whenever a current carrying conductor placed inside a Dan komutator. be a mechanical force experienced by the conductor. Itu lihat arah DC daunnya. motor consists of two main parts, rotor, Hanya dua, armature, and rotor dan stator sama for remnya. DC motor. It is essential to establish a magnetic field. The magnet can be any type, electromagnet or permanent magnet. When permanent magnet is using to Nah, magnetnya bisa dua, permanen sama elektromagnetik juga. the motor is referred as permanent magnet DC motor or PMDC motor. Here, stator permanent magnet mounted in the inner periphery of stator frame. Permanent magnet mounted in such a way that N pole and S pole of each magnet Nah, jadi dikerahkan agar nanti saling tarik menarik antara kutub N sama kutub S-nya. Permanent magnet motor is similar to other DC motor. The rotor or armature consists of core, winding, and commutator. Armature core is made of number of varnish insulated slotted circular lamination of steel sheet. By placing this circular steel one by one, armature core Jadi nanti ditaruhnya seperti ini armaturnya. armature conductor has connected to the rotor as star connection, and the Ada other hubungan star. terminal of winding has connected to the commutator segment placed on the motor shaft. Carbon or graphite brushes has Itu ada shaftnya. spring pressure on the commutator segment to supply current to the armature. Kurang lebih seperti itu. Boleh dicepetin nggak? Di? Supply was given, current passes through on Ya, sampai situ. which is improve the DC Kalau motor bergerak kayak gitu. efficiency if we Dan use selesai. two pole in the rotor. Jadi kurang lebih seperti itu konstruksinya untuk PMDC. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah prinsip kerja dari PMDC. Dalam PMDC itu ada dua magnet, ada yang permanen magnet dan ada elektromagnet. Nah, elektromagnet ini akan menjadi magnet ketika dialiri dengan arus. Karena itu ada brush. Nah, brush ini langsung masuk ke input yang akan memberi arus ke lilitan yang ada di dalam motor DC. Karena udah ada permanen magnet dan elektromagnet, dan ini tuh keduanya memiliki perbedaan kutub.
yang akan menghasilkan perputaran pada rotor atau kumparan ini cara dengan jarum jam. Hasilnya akan seperti ini. Jadi brush itu akan tetap diam, sedangkan komutator dan rotornya akan terus berputar. Untuk lebih jelasnya bisa ada videonya. Brushes. So this is need to add something to the armature called a commutator. It's a ring with gaps on the opposite Nah, ini side. adalah The komutatornya. commutator will spin along with the armature. Now we connect the circuit with two brushes inside. These brushes will slide along as the commutator spins, and they are spring-loaded so that they always maintain contact. The current flows from the wire through the brush, the commutator ring, the armature loop, Harus mengalir and through the other side. ke lilitan Now we have our electromagnet. yang menghasilkan elektromagnetik. As we come around this time, the brushes will switch contact to the other side of the commutator ring. Remember, there's two brushes, so this is happening on both sides. Ketika berputar, brush itu secara bergantian menempel pada bagian komutator yang lain, yang akan menghasilkan si arusnya itu berpindah aliran. Jadi sebaliknya, yang mengubah elektromagnetiknya dan terus berputar. But this time, it does it all on its own. It will continue to spin as long as we're connected to a battery. Disconnect the battery, no more electromagnet, and the spinning stops. Now, so far, we've only used one loop on the armature. Nah, dalam PMDC itu biasanya tidak cuma dua komutator, tapi bisa lebih banyak komutator ini agar si kecepatannya tetap konstan dan bisa lebih cepat lah torsinya. Mungkin seperti itu untuk prinsip kerja selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian ekuivalen dari motor DC permanen magnet. Medan yang dihasilkan oleh permanen magnet DC tidak perlu menggunakan kumparan dalam rangkaian ekuivalen motor DC. Tegangan suplai ke jangkar akan mengalami penurunan resistansi jangkar dan sisa tegangan suplai yang dilawan oleh GGL balik motor. Oleh karena itu, diperoleh persamaan tegangan motor diberikan yaitu di mana P merupakan tegangan suplai, sedangkan IR yaitu arus jangkar, lalu plus EB di mana GGL balik. Next. Lanjut. Yang kedua, karakteristik. Karakteristiknya permanen magnet sendiri yaitu terkait dengan motor SAN DC dalam hal kecepatan, torsi, serta arus jangkar. Yang pertama, torsi berbanding lurus dengan arus jangkar. Itu jika torsi semakin besar, maka arus jangkar semakin besar juga. Lalu kecepatan, yang kedua yaitu kecepatan konstan terhadap arus jangkar. Lalu karakteristik yang ketiga yaitu kecepatan akan berbanding terbalik terhadap torsi. Apabila kecepatan semakin naik, maka torsi akan semakin turun. Di sini tetapi karakteristik kecepatan torsi lebih linear dan konvensional pada jenis motor ini. Next.
Cek ada suaranya? Nggak ada. Halo, ada? Nggak ada. Nggak ada suaranya, harusnya siapa? Ada Sahal ada. Oh, oke. Oh, Sahalnya mah ada. Kirain. Break tadi Bu, Oke. aduh, HP-nya. Siap-siap, Sar, lanjutin hal. Ya baik, selanjutnya kita lanjut ke kelebihan. Nah, jadi kelebihan pada PMDC ini, yang pertama adalah pada eksitasi medan di PMDC ini tidak perlu adanya pengaturan. Selain itu, daya input untuk eksitasi pun pada PMDC ini tidak ada yang dikonsumsi, yang menjadikan dapat meningkatkan efisiensi motor DC. Lalu selanjutnya tidak ada kumparan medan yang menjadikan sehingga ruang untuk kumparan medan disimpan yang mengurangi ukuran keseluruhan motor. Dan yang keempat, kelebihan dari PMDC di sini adalah harganya yang lebih murah dan ekonomis. Lalu selanjutnya, next. Nah, untuk kekurangan motor DC magnet permanen atau motor PMDC di sini, yang pertama adalah reaksi jangkar motor DC tidak dapat dikompensasikan, sehingga kekuatan medan magnet dapat menjadi lemah karena efek demagnetisasi dari reaksi jangkar. Yang kedua, ada kemungkinan kutub mengalami demagnetisasi permanen karena arus jangkar yang berlebihan selama kondisi awal, pembalikan, dan beban lebih motor. Lalu, yang ketiga adalah bidang di celah udara tetap dan terbatas, tidak dapat dikontrol secara eksternal. Yang dimana hal ini membuat motor jenis ini sulit untuk mencapai pengendalian kecepatan yang efisien dari motor DC pada jenis motor yang sulit. Boleh selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang PMDC atau brush permanen magnet DC motor. Pada motor brush ini adalah motor yang mempunyai brush atau sikat yang dapat bekerja apabila diberikan arus listrik secara langsung. Bisa dilihat seperti pada gambar. Pada brush permanen magnet DC motor ini terdiri dari armatur yang terbuka dan stator stasioner yang membalut sisi motor yang berisi magnet permanen. Lalu ada komutator dan ada brush atau sikatnya. Nah, di sini juga armatur ini disebut dengan rotor. Rotor ini berisi satu atau lebih gulungan kawat berinsulasi yang melilit inti besi lunak. Gulungan membentuk satu atau lebih kumparan dan secara elektrik terhubung ke komutator yang merupakan silinder yang terdiri dari beberapa segmen kontak logam di sekitar poros rotor atau armatur. Lalu selanjutnya ada stator. Nah, stator ini itu yang membungkus rotor yang berisi magnet permanen atau elektromagnet untuk menghasilkan medan magnet. Selanjutnya ada komutator, ialah sebuah peralatan penyiaran arus listrik yang bekerja secara mekanis. Fungsi dari komutator ini ialah menghasilkan tegangan listrik dalam suatu siklus putaran dengan jenis arus araf. Nah, proses penyiaran ini dilakukan dengan dilengkapi oleh sikat atau brush. Sikat atau brush ini adalah kontak listrik yang terbuat dari bahan lunak seperti karbon yang diberi pegas untuk membuat kontak dengan segmen komutator saat poros berputar. Brush ini terhubung pada komutator yang akan mengubah arah arus pada kumparan motor sehingga berubah arah garis daya magnet pada motor dan rotor dapat berputar secara ke arah tertentu. Dan pada jenis motor DC bersikat atau brush ini, rotornya bersifat elektromagnetik dan bagian statornya bersifat magnet alami atau permanen. Nah, pada jenis brush ini banyak diaplikasikan, salah satu contohnya pada penggerak roda atau kipas angin. Lalu untuk penjelasan selanjutnya, saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Brushless permanen magnet DC motor. Mungkin untuk brushless, materi brushless itu udah dibahas ya sama kelompok kemarin, tapi brushless PMDC motor ini juga ada di PMDC. Jadi mungkin review aja sedikit mengenai brushless. Nah, seperti namanya brushless ya, berarti
dia tuh motor DC yang nggak ada sikatnya. Motor BLDC adalah jenis motor sinkron dalam arti bahwa medan magnet yang dihasilkan oleh stator dan rotor berputar pada frekuensi yang sama. Untuk konstruksinya sama seperti yang motor DC konvensional atau brush. Ada stator, ada rotor. Nah, tapi si BLDC ini tuh ada rangkaian controllernya, terus juga ada driver, sama ada sensor Hall atau Hall effect sensor. Nah, jadi ini yang ngebedain antara brushless dengan yang brush, yang sikat, yang ada sikatnya. Next. Karena si brushless ini tuh nggak punya sikat atau brush, nah jadi dia tuh komutasinya pakai rangkaian kontrol elektronik. Nah, rangkaian kontrol elektronik brushless itu adalah Electronic Speed Controller atau ESC. Jadi BLDC ini tuh perlu modul tambahan yaitu ESC. Terus yang gambar sebelah kanan ini itu ada stator dan rotor. Itu stator. Nah, stator ini tuh bagian motor yang diam atau statis. Fungsinya itu sebagai medan putar motor. Nah, untuk memberikan gaya elektromagnetik pada rotor sehingga motor dapat berputar. Nah, jadi si stator ini tuh dia diam. Terus dia sebagai medan putar motor, terus juga ngasih gaya elektromagnetik ke si rotor. Nah, biar motornya itu berputar. Nah, stator pada BLDC ini hampir sama dengan yang brush, cuma bedanya itu pada lilitannya. Nah, si stator ini terbuat dari tumpukan baja yang dilaminasi dan berfungsi sebagai tempat lilit kawat. Nah, lilitan kawat pada BLDC motor biasanya dihubungkan dengan konfigurasi bintang atau Y. Nah, sedangkan yang sebelah kanan itu rotor. Nah, rotor ini bagian motor yang berputar karena adanya gaya elektromagnetik dari si stator. Nah, bedanya dengan yang brush, rotor brush ini hanya tersusun dari satu buah elektromagnetik yang berada di antara sikatnya. Kalau BLDC, kalau brushless, itu rotornya terdiri dari beberapa magnet permanen. Nah, jumlah magnet permanen di rotor brushless itu dapat divariasikan itu sesuai desain. Terus si kutubnya itu kutub utara atau north ya N dan kutub selatan atau south S itu dipasang itu secara bergantian ya, bisa dilihat seperti gambar yang di samping tuh. Jadi pasangnya itu ganti-gantian. Juga jumlah kutub magnetnya ini berbanding lurus dengan torsi dan berbanding terbalik dengan RPM atau kecepatannya. Nah, jadi kalau si jumlah kutub medannya itu banyak, semakin banyak jumlah kutub medannya, jadi si torsinya itu, torsi yang dihasilkan juga semakin tinggi. Tapi konsekuensinya itu pada kecepatan motornya itu turun, kan berbanding terbalik ya tadi. Juga next. Nah, selanjutnya ini sensor Hall ya. Hall sensor atau Hall effect sensors ini seperti yang udah dijelasin sebelumnya.
Ini sistem komutasi dari motor BLDC itu harus diatur secara elektronik karena lilitan kawat pada stator itu harus dinyala matikan atau on off atau di energize secara berurutan dan beratur. Nah, oleh karena itu dibutuhin sensor yang dapat memberikan informasi secara presisi kepada controller untuk mengatur lilitan mana yang harus dialiri listrik. Nah, motor BLDC ini menggunakan 3 sensor Hall, ya, seperti yang di samping itu video itu ada H1, H2, H3. Ya. Itu dipasang dengan jarak 120 derajat pada stator untuk mendeteksi bagian rotor yang mana yang akan terimbas oleh flux magnet. Ya, jadi sensor Hall itu suatu transducer yang menghasilkan tegangan bervariasi ketika terjadi perbedaan medan magnet. Ketika rotornya berputar, perubahan besar medan magnet antara magnet permanen dan gaya elektromagnetik dari lilitan kawat itu akan dideteksi sensor Hall sebagai input controller. Nah, sehingga proses komutasi dapat berjalan secara simultan dan kontinu. Next. Selanjutnya ini rangkaian controller dan driver. Nah, controller di brushless DC motor itu diibaratin otak kayak di manusia itu. Tugas controller itu mengatur proses komutasi. Nah, setelah mendapat input dari sensor, nah si controller ini tuh dapat menentukan lilitan mana yang harus dialiri listrik agar motor dapat berputar. Selain itu, controller juga berfungsi sebagai pengatur tegangan input pada motor, sehingga kecepatan putar motor itu dapat berubah-ubah sesuai keinginan pengguna. Nah, sedangkan driver ini merupakan rangkaian yang berada dalam kendali controller yang berfungsi sebagai pembantu controller dalam proses komutasi. Next. Ini ada kelebihan dan kekurangan dari brushless. Untuk kelebihannya itu pertama stator dengan rotor itu tidak kontak langsung. Nah, jadi si rugi-ruginya ini juga kecil ya. Juga efisiensi dan lebih hemat baterai. Terus kecepatannya ini lebih kencang dan lebih smoothie halus. Juga kecepatan putarannya ini tidak terlalu bising ya, nggak banyak noise, ya less noise. Terus memiliki Hall sensor, terus lebih awet dan low maintenance, ya perawatannya rendah. Juga torsi akselerasi lebih besar daripada brush DC, terus juga lebih mudah ditemukan karena model terkini. Karena brushless ini aplikasikannya itu kayak buat drone, terus motor listrik tuh. Nah, ini kekurangannya itu si BLDC ini tuh perlu hardware dan software yang rumit. Terus juga harganya mahal. Terus, jika sekitaran permanen magnet brushless DC ini motor bersifat magnetis, nah maka akan mempengaruhi medan stator dan menyebabkan kesalahan serta penurunan kecepatan. Next. Mungkin cukup sekian. Selanjutnya lanjutkan materi selanjutnya.
Cek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan PMDC motor brush dan brushless. Ada yang seperti yang kita ketahui bahwa dari perbedaan dari PMDC motor brush dan brushless ini bahwa kita sudah ketahui ya bahwa dari bentuknya, dari strukturnya saja sudah berbeda. Kalau brush ini brush motor memiliki magnet yang berada di sisi luar dari kumparan. Nah, atau yang biasa juga disebut dengan spool. Nah, kemudian biasa juga sering disebut dengan coil. Kemudian pada motor brush, coilnya terdapat di tengah, sehingga yang berputar itu adalah coilnya. Nah, kemudian motor brush juga hanya memiliki sebuah coil saja. Kemudian motor brush juga hanya memiliki dua kabel, yaitu plus dan minus, yang biasanya langsung dihubungkan ke papan mainboard. Kemudian, motor brush juga harus memiliki perawatan secara berkala. Kemudian sikatnya itu cepat habis, tapi sikat ini cepat habis bagaimana pemakaiannya. Jika sering dipakai berarti brushnya atau sikatnya bakal cepat habis atau aus. Kemudian kecepatannya pun kurang efisien dibandingkan dengan motor brushless. Nah, kemudian suaranya dari motor brush ini bising atau berisik, tidak halus seperti brushless. Next. Nah, kemudian di sini ada brushless. Nah, brushless ini memiliki coil yang lebih dari satu. Nah, umumnya brushless ini memiliki 3 coil, yang masing-masing satu kabel untuk masuk ke ISC atau baterai, sehingga nampak dari luar brushless motor selalu memiliki 3 buah kabel. Nah, kemudian motor brushless ini berputar magnetnya kebalikan dari motor brush. Yang berputarnya bukan bagian coilnya, karena coil brushless menempel di wadah motornya. Kemudian lilitannya juga menempel pada bodi motor. Kemudian harganya juga biasanya relatif lebih mahal dan membutuhkan ISC atau electronic controller. Nah, kelebihannya dari brushless ini lebih awet dan tahan lama, karena harganya pun lebih mahal daripada brush. Ketahanannya pun lebih lama, lebih awet daripada brush. Kemudian kecepatannya lebih tinggi daripada brush. Nah, suaranya pun tidak bising. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Langsung lanjut ke pemateri selanjutnya. Oke, materi selanjutnya yaitu gaya Lorentz terhadap PMDC. Nah, gaya Lorentz itu sendiri adalah gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak atau oleh arus listrik yang berada dalam suatu medan magnet. Jika ada sebuah penghantar yang dialiri oleh arus listrik dan penghantar tersebut berada dalam medan magnetik, maka akan timbul gaya yang disebut dengan gaya magnetik atau gaya Lorentz. Nah, seperti yang kita ketahui, pada motor DC itu terdapat jangkar dengan satu atau lebih kumparan terpisah. Nah, tiap kumparan berujung pada cincin belah atau komutator. Dengan adanya insulator antara komutator, cincin belah dapat berperan sebagai saklar tutup ganda, atau yang bisa disebut dengan double pole dan double throw switch.
Nah, motor DC ini bekerja berdasarkan prinsip gaya Lorentz yang menyatakan ketika sebuah konduktor beraliran arus diletakkan dalam medan magnet, maka sebuah gaya akan tercipta secara ortogonal di antara arah medan magnet dan arah aliran arus. Next. Nah, untuk mekanismenya sendiri, saya akan mengambil contoh pada robot Broda, yang mana pada robot Broda digunakan PMDC di dalamnya. Nah, PMDC ini memiliki dua buah magnet permanen sehingga timbul medan magnet di antara kedua magnet tersebut. Di dalam medan magnet inilah jangkar atau rotor berputar. Jangkar yang terletak di tengah motor memiliki jumlah kutub yang ganjil, dan pada setiap kutubnya terdapat lilitan. Nah, lilitan ini terhubung ke area kontak yang disebut dengan komutator. Sikat yang terhubung ke kutub positif dan negatif motor memberikan daya ke lilitan sedemikian rupa sehingga kutub yang satu akan ditolak oleh magnet permanen yang berada di dekatnya. Sedangkan lilitan lain akan ditarik ke magnet permanen yang lain sehingga menyebabkan jangkar berputar. Nah, ketika jangkar berputar, komutator mengubah lilitan yang mendapat pengaruh polaritas medan magnet sehingga jangkar akan terus berputar selama kutub positif dan negatif motor diberi daya. Nah, cukup sekian, mungkin bisa dilanjut ke materi selanjutnya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara aktivasi motor DC magnet permanen atau bisa disingkat menjadi DCMP, di mana di sini ada tabel dari permanen DCMP magnetnya, di mana motor DCMP memiliki dua buah kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Nah, untuk mengaktifkan putaran motor DCMP dengan arah putar as searah jarum jam atau bisa disebut dengan clockwise atau bisa disingkat menjadi CW. Nah, kan dengan memberi satu tegangan positif pada kutub positif dan satu tegangan negatif pada kutub negatif. Nah, sebaliknya apabila diinginkan putaran clockwise bisa disingkat menjadi CW, maka hal tersebut dapat dilakukan dengan memberi satu tegangan negatif pada kutub positif dan satu tegangan positif pada kutub negatif motor DCMP. Next. Next. Nah, mungkin selanjutnya aplikasi akan dijelaskan oleh Saudara Ahmad Hilmi Butuan. Cek. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi PMDC. PMDC dapat diaplikasikan ke dalam berbagai hal. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, motor DC magnet permanen atau PMDC adalah jenis motor DC yang menggunakan magnet permanen untuk menciptakan medan magnet yang diperlukan untuk pengoperasian motor DC. Motor PMDC digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari fraksi hingga beberapa tenaga kuda. Mereka dikembangkan hingga sekitar 200 kW untuk digunakan di berbagai industri-industri yang menggunakan motor PMDC. Industri-industri yang menggunakan motor PMDC diantaranya adalah yang pertama digunakan pada mobil. Motor PMDC terutama digunakan pada mobil untuk mengoperasikan wiper dan washer kaca depan. Selain itu bisa juga digunakan untuk menaikkan jendela bawah dan juga untuk menggerakkan blower untuk pemanas dan AC dan lain sebagainya. Yang kedua, motor PMDC digunakan dalam drive komputer. Yang ketiga yaitu motor PMDC digunakan dalam industri mainan. Yang keempat, motor PMDC digunakan dalam sikat gigi elektrik, penyedot debu portable, dan juga pencampur makanan. Dan yang terakhir, motor PMDC biasa digunakan dalam alat listrik portable seperti mesin bor, pemangkas pagar, dan lain-lain sebagainya.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itulah tadi presentasi yang telah kami bawakan mengenai permanen magnet direct current motor. Semoga materi yang telah kami sampaikan ada guna dan manfaatnya untuk kawan-kawan semua. Sekian presentasi yang kami paparkan. Selanjutnya mungkin ada tanggapan ataupun pertanyaan dari kawan-kawan semua atau dari Bu Nike. Dipersilakan. Oke, terima kasih pada Ruli dan teman-teman yang lain untuk karena telah mempresentasikan materinya, dan mungkin ini materi terakhir ya yang dipresentasikan sebelum UTS. Jadi sebelum ada informasi selanjutnya, silakan kalau misalkan dari teman-temannya ada yang mau ditanyakan. Jangan lupa presensi ya. Oke, sambil menunggu barangkali masih mikir ya yang mau bertanya. Jadi ada beberapa hal yang akan Ibu sampaikan. Pertama terkait perkuliahan mesin listrik. Bentar, dari ini dulu deh, dari yang hari Selasa ya, mungkin kalau yang di hari ini pasti ini bagian ada yang ikut kuliah teknik proteksi. Jadi biar Ibu sekalian sampaikan saja. Terkait materi untuk pertemuan yang ke-6, itu terkait circuit breaker itu Ibu masih belum selesai. Subhanallah ya, mohon doanya saja, mudah-mudahan cepat selesai, karena memang kalau seperti yang kalian ketahui, jurusan ini saat ini sedang disibukkan dengan akreditasi dan juga penerbitan jurnal TLK. Jadi dua deadline yang memang cukup di waktu yang bersamaan gitu ya. Jadi Ibu mohon maaf secara pribadi kalau misalkan di perkuliahan yang Ibu ampu ini masih bolong-bolong gitu ya, materinya masih telat gitu dari pertemuan seharusnya gitu. Karena memang ini mata kuliah baru, jadi Ibu belum punya bahan sebelumnya, sehingga kita harus bikin dari awal gitu ya. Makanya Ibu mohon pengertian dari kalian semua, dan ketika memang misalkan Ibu share materi, disimak dengan baik, dan ketika ada teman-teman yang presentasi pun sama disimak dengan baik juga, agar perkuliahan di konsentrasi power ini tidak ada yang kalian dapatkan gitu ya selama nanti 1 semester ke depan. Nah, itu untuk kuliah teknik proteksi, jadi mudah-mudahan segera selesai. Kalau sudah selesai nanti akan Ibu kabari di Google Classroom, dan ada kemungkinan juga akan langsung disatukan saja Ibu rencananya dengan materi untuk pertemuan minggu depan, pertemuan 7. Jadi rencana Ibu mau bikin materinya sekalian untuk pertemuan 7, jadi nanti pas pertemuan ke-7 materi udah selesai, tinggal kita review beberapa pertemuan yang sudah kita laksanakan, dan kita persiapan untuk UTS di minggu depannya lagi. Itu untuk teknik proteksi. Untuk mesin tadi pagi instalasi listrik, Ibu juga mohon maaf tidak bisa hadir karena ada keperluan ke rumah sakit, dan untuk hari ini itu harusnya melanjutkan dari yang minggu lalu ya. Jadi di dalam perencanaan instalasi listrik itu memang setelah bikin denah rumah, seharusnya yang selanjutnya kita lakukan itu adalah membuat single line diagramnya. Tapi sebelum itu karena materinya juga belum selesai, karena ada yang harus disampaikan juga ya terkait single line diagram ini, jadi tidak asal Ibu bisa menugaskan kalian untuk membuat instalasi rumah tanpa ada materi pendahuluan dari Ibu. Jadi mudah-mudahan kalau memungkinkan besok, kita besok pagi ketemu paling jam 9. Jam 9 insya Allah pada bisa nggak jam 9 untuk instalasi listrik? Ada yang bentrok nggak? Angkatan 2019 ada yang bentrok nggak? Hafiz 2019 gimana? Bentrok nggak besok jam 9 untuk kita kuliah pengganti mesin instalasi listrik? Kalau saya sih enggak kosong. Oke. Coba Aulia besok kosong juga? Iya Bu, aku juga Oke kosong. ya. Angkatan 18, Hilmi gimana besok kosong? Kosong Bu, insya Allah. Siap.
Oke ya, bismillah ya Ibu, punten mengganti-ganti jadwal karena menyesuaikan dengan kondisi di mana kita juga harus ini juga ya berjuang dengan kesehatan. Jadi wayahnya dengan jadwal yang fleksibel gitu ya, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi kebermanfaatan kuliah kita. Jadi insya Allah untuk instalasi, mudah-mudahan hari ini Ibu selesai untuk materi esok hari di jam 9. Insya Allah jam 9 nanti akan ada meet terkait mata kuliah teknik instalasi. Dika jangan lupa 10 menit sebelum mulai seperti biasa share linknya. Terus untuk sekarang untuk mata kuliah mesin listriknya, seperti yang Ibu katakan tadi bahwa jadi untuk presentasi terkait generator dan motor ya, artinya terkait mesin-mesin DC itu sudah selesai di hari ini. Sebagai pengantar, kalau di RPS itu sebetulnya trafo itu dijadikan 2 pertemuan karena memang materinya banyak. Dan pertemuannya itu berarti di pertemuan 6 dan 7, artinya minggu ini dan minggu depan. Nah, untuk minggu ini, sebagian kita waktunya digunakan untuk presentasi, sebagian lagi nanti Ibu akan share link untuk video materi yang akan kalian simak. Jadi masih pengantar trafo, Ibu harap semuanya disimak ya. Jadi ketika minggu depan, lanjutan materinya itu sudah paham mengenai basicnya. Untuk materi trafo ini memang bukan Ibu yang buat, jadi mudah-mudahan tetap bisa mewakili gitu ya. Jadi nanti Ibu akan share, sekarang lagi Ibu create di Google Classroom, videonya, materialnya untuk mata kuliah mesin listrik. Jadi minggu depan untuk mesin listrik itu, oh ya Ibu lupa untuk yang instalasi ya, instalasi minggu ini kan kita single line diagram, minggu depannya itu insya Allah kita wiring diagramnya. Jadi ketika UTS, itu kita bisa finalisasi ini, instalasi rumah tinggal. Nah kalau untuk mesin listrik sendiri, pertemuan hari ini kita itu trafo, pertemuan minggu depan juga trafo, sambil kita nanti mereview materi mesin DC dan mesin statis yaitu trafo. Baru nanti kita minggu depannya lagi UTS. Gitu ya. Untuk praktikum seperti biasa besok jam setelah Jumatan ya kalau tidak salah 13.20. Jadi 13.20, kalau nggak 13.30 aja, jadi 13.20 dikasih share linknya, 13.30 kita mulai kuliahnya. Jadi jangan lupa untuk presentasi mata kuliah praktikum minggu ini terkait karakteristik beban induktifnya. Dan jangan lupa PR-PR yang minggu kemarin terkait beberapa orang yang masih belum berhasil mensimulasikan karakteristik beban yang resistif. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu nggak? Apakah sudah cukup jelas? Nanti jangan ditunda-tunda ya, kalau misalkan Ibu share link video, jangan ditunda-tunda, apalagi sampai mepet pertemuan selanjutnya. Apalagi udah mah pertemuan selanjutnya udah tiba, masih belum ditonton juga. Jadi jangan seperti itu ya, lebar. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kalau nggak ada ya udah kita akhiri saja. Jangan lupa kalau misalkan kalian ada waktu luang setelah kuliah ini berakhir bisa langsung menyimak materi terkait trafonya. Minggu depan insya Allah akan ada kuis terkait, kita kerucutkan dulu aja terkait trafo untuk memastikan kalian sudah menyimak materi hari ini. Jadi biar tidak terlalu banyak materi yang harus kalian pelajari. Jangan lupa juga yang tadi presentasi di-share ke grup materinya. Dan jangan lupa isi link presensi yang bagi yang belum. Oke ya, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu izin live ya.